وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat, para peserta kajian subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan pada kita semua, nikmat dan karunia yang berlimpah yang tidak seorang pun di antara kita yang mampu untuk menghitungnya, utamanya nikmat iman dan Islam yang merupakan nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan pada seorang hambanya. Demikian pula nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang dengannya pada pagi hari ini kita semua bisa bersama-sama melanjutkan kajian rutin kita setiap Jumat subuh ini. Kemudian mari kita bersolawat pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini kita alihkan dari kajian rutin kita adalah kajian tafsir dan tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an. Namun sehubungan dengan dekatnya Hari Raya Idul Adha, maka kajian kita pada pagi hari ini akan kita bahas khusus tentang hukum-hukum yang terkait dengan Idul Adha ini, ya khususnya ibadah kurban ini, yang merupakan satu ibadah yang besar dalam Islam. Muslimin dan muslimat, hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha juga disebut dengan Idul Kurban, ya. Artinya kita berhari raya dengan mengorbankan sembelihan-sembelihan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya hari raya kurban ini sampai dia dijadikan sebagai satu dari dua hari raya dalam Islam. Satu dari dua hari besar. Kita punya hari besar Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan para ulama mengatakan Idul Adha ini sebenarnya lebih besar daripada Idul Fitri. Karena pelaksanaan Idul Adha ini bersambung sampai hari-hari tasyrik setelahnya. Yang tanggal 10 Dhul Hijjah merupakan hari raya, dan hari-hari tasyrik setelahnya, 3 hari setelahnya, 11, 12, dan 13 Dhul Hijjah juga masih merupakan hari-hari menyembelih, hari-hari untuk menyembelih hewan-hewan kurban kita. Karena itu Idul Kurban atau Idul Adha ini merupakan hari raya yang paling besar bahkan dalam pandangan sebagian ulama dari dua hari raya yang ada dalam Islam. Disyariatkannya berkurban oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita dapatkan perintah isyaratnya dalam Al-Qur'anul Karim. Misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasholli lirabbika wanhar. Ya. Fasholli, maka salatlah engkau lirabbika untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inhar itu adalah penyembelihan unta, ya. Unta itu dinahar namanya. Kalau kambing dan sapi disembelih, kalau unta itu dinahar, ya. Kalau sembelih itu bahasa Arabnya dzabah. Kalau unta itu ditusuk di pangkal lehernya kan panjang, pangkal lehernya itu ditusuk, kemudian diputuskan dia punya pembuluh darah, ya, di situ. Itu namanya nahar. Fasholli li rabbika wanhar. Tidak, wanhar itu adalah penyembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala, kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-36.
6. Ya, ada isyarat-isyarat tentang pengorbanan atau berkurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis-hadis Rasulullah SAW begitu banyak anjuran ya atau keutamaan atau hadis-hadis yang terkait dengan masalah Idul Adha ini. Di antaranya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau bersabda, ma amila adamiyun min amal yauman nahri ahabbu ila Allah min ihraqid dam. Tidak ada amal yang dikerjakan seorang anak Adam pada hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menyembelih. Menumpahkan darah maksudnya menyembelih hewan-hewan kurban. Innaha la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Sungguhnya dia akan didatangkan, innaha la ta'ti yaumal qiyamah, pada hari kiamat hewan-hewan kurban itu akan didatangkan dengan tanduk-tanduknya, dengan bulu-bulunya, dengan kuku-kukunya. Wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi, dan sesungguhnya darahnya itu telah menempati tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum darahnya itu tertumpah ke tanah. Fatibu biha nafsan, maka perbaikilah, baguskanlah jiwamu dalam berkorban itu. Keutamaan orang yang berkurban. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, man wajada si'atan falam yudhi fala yaqrabanna shallana. Barang siapa yang memiliki keluasan, artinya mampu untuk berkurban, ya, tidak 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 sulit baginya untuk berkurban. Dia memiliki keluasan dalam berkurban. Falam yudhi, dan dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekat ke tempat sholat kami. Itu merupakan satu penyampaian yang keras dari Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang punya kemampuan namun mereka enggan untuk berkurban. Adapun hukum daripada berkurban ini, mayoritas ulama Islam berpendapat bahwa berkurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah artinya sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah yang sangat ditekankan, jadi hampir-hampir mencapai derajat wajib namun tidak sampai derajat wajib. Sunnah yang sangat ditekankan. Berdasarkan hadis yang tadi kita bacakan, man wajada si'atan falam yudhi, barang siapa yang mendapatkan keluasan dan dia tidak menyembelih, dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah dia mendekat ke tempat sholat kami. Ya, itu penyampaian keras, ya, pun tidak sampai menunjukkan sesuatu yang diharamkan, ya, tapi dia adalah sesuatu yang dimakruhkan kalau kemudian seorang yang memiliki kemampuan dan tidak melakukan ibadah kurban. Demikian pula sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudhi falyumsik an syi'arihi wa adfarihi. Apabila kalian telah melihat hilal pada bulan Dzulhijjah dan kalian hendak berkurban, maka janganlah, salah seorang dari kalian hendak berkurban, maka janganlah dia memotong rambutnya dan kukunya. Dalam hadis itu dikatakan, wa arada ahadukum ayyudhi, salah seorang dari kalian ingin berkurban, mau berkurban. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasannya ibadah kurban itu tidak wajib. Ya, karena kalau dia wajib, dia tidak kemudian digantungkan kepada iradah, kepada keinginan seseorang. Perkataan Nabi, wa arada ahadukum ayyudhi, dan salah seorang dari kalian ingin berkurban, menunjukkan bahwa berkurban itu bukanlah sesuatu yang wajib, tapi siapa yang ingin berkorban, dia berkorban. Siapa yang tidak ingin berkorban, maka dia tidak
berdosa. Hanya saja tadi ditekankan bahwa orang-orang yang mampu dan tidak berkorban maka ada uh, penyampaian yang keras dari Nabi untuk tidak mendekat ke tempat sholat kaum muslimin dan itu menunjukkan sesuatu yang dimakruhkan. Itu adalah keutamaan dan hukum daripada menyembelih hewan kurban. Hewan kurban ini bisa menjadi wajib, bisa menjadi, kita katakan hukumnya adalah sunnah muakkadah, tapi dia bisa menjadi wajib dalam dua keadaan. Yang pertama apabila dinazarkan. Apabila seseorang bernazar untuk menyembelih kurban. Ada orang bernazar, dia sakit misalnya, dia bilang kalau saya sembuh ya Allah, saya bernazar akan berkurban pada hari raya Idul Adha, seekor kambing misalnya atau sepertujuh sapi misalnya. Kalau dinazarkan maka dia menjadi wajib. Ya, nazarkan maka dia menjadi wajib. Bahkan jika dia meninggal dunia sebelum datangnya waktu itu maka dikeluarkan dari harta warisannya untuk diberikan hewan kurban yang telah dia nazarkan. Ya, karena nazar hukumnya wajib untuk dipenuhi. Ya, wajib untuk dipenuhi. Meskipun hukum bernazar sendiri ya sebagian ulama mengatakan dimakruhkan kita bernazar. Nah kita itu beribadah tidak kemudian dengan uh, adanya sesuatu yang kita tuntut dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika seorang bernazar untuk berkorban maka dia menjadi wajib. Yang kedua, apabila dia telah menunjuk hewan tertentu sebagai hewan kurban. Ya, dia mengatakan hewan ini akan saya kurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka penentuan itu menjadikan hewan yang sudah ditentukan untuk dikurbankan itu wajib untuk dikurbankan. Ya, wajib untuk dikurbankan. Jadi kalau kita beli sapi, kalau kita beli kambing dan kita mengatakan kambing ini akan saya kurbankan jadi hewan kurban maka dia menjadi wajib. Ya, setelah kita mengatakan hewan ini akan saya kurbankan ya sebagai hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Jadi dengan dinazarkan dan dengan ditentukan bahwa akan dijadikan sebagai hewan kurban maka setelah itu dia menjadi wajib. Sebelumnya dia tidak wajib. Sebelum kita menentukan, kalau kita baru berniat misalnya, baru berniat bahwa saya akan berkurban, terus kemudian kita batalkan niat kita tidak jadi masalah. Tapi kalau kita sudah mendatangkan hewannya, ya kita sudah membeli hewannya dan hewan itu sudah kita nyatakan sebagai hewan kurban, maka saat itu tidak bisa dialihkan lagi gitu. Misalnya kita sudah beli kambing dan kita sudah nyatakan bahwasannya kambing ini adalah hewan kurban, maka dia harus menjadi hewan kurban, wajib untuk dikurbankan. Tidak boleh kita berubah pikiran, ya tidak jadi nih saya punya kambing, tidak jadi saya kurbankan. Saya mau alihkan ke itu tidak bisa lagi karena sudah kita tentukan sebagai hewan kurban. Itu dua perkara yang kemudian menjadikan kurban itu yang tadinya hukum asalnya adalah sunnah muakkadah dia bisa menjadi wajib dengan dua sebab yang telah kita sebutkan tadi. Hikmah daripada disyariatkannya berkurban ini banyak sekali ya hikmahnya, diantaranya untuk menegaskan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab di antara ciri-ciri kehidupan jahiliyah atau kesyirikan adalah berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Orang terbiasa di zaman jahiliyah menyembelih untuk berhala atau menyembelih untuk kekuatan-kekuatan alam yang diyakini bisa mendatangkan bahaya. Ya, karena itu sampai di zaman modern sekarang ini pun masih banyak perbuatan-perbuatan kesyirikan dalam bentuk penyembelihan ini. Orang yang menyembelih dengan niat untuk tolak bala misalnya, ya menyembelih supaya tidak terjadi bencana dalam setahun. Masyarakat pantai menyembelih supaya tidak terjadi bencana dari laut
ya masyarakat gunung menyembelih di gunung supaya tidak datang bencana dari gunung. Ini masih banyak kita dapatkan. Ya, kadang-kadang ada gedung yang dibangun, ada jembatan yang dibuat, disembelihkan juga sembelihan. Bahkan kadang-kadang bagian tubuhnya ada yang ditanam di situ dengan keyakinan bahwa ini akan menolak bala bahaya yang mungkin terjadi pada bangunan tersebut. Semua ini merupakan warisan perbuatan kesyirikan, perbuatan syirik yang sayang sekali masih ada orang yang menyatakan diri sebagai muslim melakukannya. Hal yang merupakan perbuatan syirik. Karena menyembelih itu adalah ibadah. Karena itu kita diwajibkan mengucapkan nama Allah ketika menyembelih dan meniatkannya untuk Allah. Jadi dua hal di sini dibutuhkan ketika menyembelih. Diniatkan sembelihan itu adalah untuk Allah, ya. Karena Allah kita menyembelih, bukan karena siapa-siapa, bukan karena takut bencana alam dan lain sebagainya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan sembelihan tersebut dan menyebut nama Allah ketika menyembelihnya. Dua hal ini tidak boleh tertinggal dalam masalah penyembelihan. Karena itu hikmah diadakannya, disyariatkannya Idul Kurban adalah untuk kemudian menegaskan ketauhidan itu sebagai uh, wujud nyata bahwa kita meninggalkan kebiasaan jahiliyah dan kebiasaan orang-orang musyrik yang menyembelih untuk selain Allah, untuk berhala ataupun untuk selainnya, dan kita hanya menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Dijadikannya hari raya itu adalah untuk menegaskan ketauhidan. Jadi jangan sampai ada orang yang sudah berkurban di hari raya Idul Adha masih juga melakukan ritual-ritual seperti yang kita sebutkan tadi. Ini tidak ada hikmah yang membekas dalam dirinya, atau mungkin dia tidak mengetahuinya, dia tidak merasakan bahwa sebenarnya Idul Adha itu berkurban itu adalah satu pernyataan, ya, penegasan tauhid untuk tidak lagi menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan hikmah yang paling besar daripada syariatkannya Idul Kurban ini. Pun yang berikut, hewan-hewan yang dapat dijadikan sebagai hewan kurban telah ditentukan dalam syariat, ya, bukan dalam syariat, yaitu dari golongan bahimatul an'am, bahimat al-an'am, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat ke-34, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, dan agar mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah rezekikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu adalah kambing, sapi, dan unta. Ya, kambing, sapi, dan unta. Termasuk juga kerbau di dalamnya. Kerbau sama dengan sapi. Ya, kambing dari berbagai macam jenisnya. Kambing itu jenisnya macam-macam. Ya, ada kambing, ada domba, ya, macam-macam jenisnya, semuanya masuk dalam istilah bahimat al-an'am. Adapun selain daripada tiga jenis hewan ini, maka tidak dapat dijadikan sebagai hewan kurban. Ayam tidak bisa dikurbankan. Ya, kuda tidak bisa dikurbankan. Meskipun barangkali dia juga termasuk hewan-hewan yang diternakkan, tapi tidak termasuk dalam apa yang disyariatkan dalam syariat Islam, ya, tentang hewan-hewan yang dapat dikurbankan. Jadi hanya tiga jenis saja, yaitu kambing dari berbagai macam jenisnya, kemudian sapi, ya, juga disamakan dengan sapi adalah kerbau, juga bisa dikurbankan, dan unta, ya. Yang paling afdal daripada sembelihan ini adalah, menurut kebanyakan ulama, adalah menyembelih dengan seekor kambing. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu berkurban dengan seekor kambing. Dhaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini dabahahuma biyadihi. Bahwasanya Nabi berkurban dengan dua ekor kambing yang berwarna belang, warnanya belang hitam putih, yang bertanduk, dan beliau menyembelih keduanya dengan tangan beliau sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu Nabi sudah mengatakan pada para sahabat, siapa yang mau berkorban bisa berkorban, satu ekor unta 7 orang,
satu ekor sapi 7 orang. Tapi Nabi sendiri memilih untuk menyembelih 2 ekor kambing. Nah, itu menunjukkan kata para ulama bahwa yang paling afdol adalah menyembelih berkurban dengan kambing. Kemudian kurban dengan sepertujuh bagian dari unta, kemudian sepertujuh bagian dari sapi. Hadis ini juga menunjukkan bahwa kita boleh berkurban dengan lebih dari 1 ekor. Misalnya kita berkurban kambing, boleh berkorban 1 ekor kambing. Atau kita berkorban sapi, boleh berkorban dengan 1 ekor sapi sendirian, boleh. Ya, tidak dibatasi hanya sepertujuh bagian. Jika ada orang yang mau berkorban dengan 1 ekor sapi atau 1 ekor unta, maka dia boleh melakukannya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing. Ya, 2 ekor kambing untuk beliau sendiri, kemudian mengikutkan anggota keluarganya dalam pahala kurban tersebut. Kambing yang kedua mengikutkan seluruh umatnya. Ya, jadi beliau mengatakan ketika menyembelih kambingnya, Allahumma hadza anni wa an ahli baiti. Ya Allah, ini adalah kurbanku dan kurban untuk anggota keluargaku. Kambing yang kedua beliau mengatakan, Allahumma hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Ya Allah, ini adalah kurbanku dan kurban dari umatku yang tidak mampu berkurban, yang belum bisa berkurban. Jadi sebenarnya umat ini semua sudah dapat pahala kurban sebenarnya. Ya, sampai hari kiamat semua orang Islam yang belum sempat berkurban atau belum mampu berkurban tidak usah khawatir, mereka sudah dapat pahala kurban. Kenapa? Karena satu kambingnya Rasul itu diniatkan untuk seluruh kaum muslimin. Diniatkan untuk seluruh kaum muslimin yang tidak bisa berkurban. Allahumma hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Baik. Jadi 3 jenis hewan yang diizinkan untuk dikurbankan, dan disyaratkan pada ketiga jenis hewan ini untuk memenuhi syarat-syarat tertentu. Ya, yang pertama adalah syarat usia daripada hewan tersebut. Syarat usia. Untuk unta adalah unta yang telah genap berumur 5 tahun dan masuk pada tahun yang ke-6. Untuk sapi yang telah genap berumur 2 tahun ya dan masuk pada tahun ke-3. Dan untuk kambing yang telah berumur 1 tahun dan masuk pada tahun yang kedua. Itu adalah persyaratan usia ya untuk hewan yang akan dikurbankan. Kemudian hewan-hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat yang jelas. Cacat yang jelas. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, arba'atun la tujzi'u fil adhah. Al-awra al-bayyin awaruha. Wal maridah al-bayyin maraduha. Wal arja al-bayyin dhil'uha. Wa al-ajfa allati la tunfi. Ada 4 macam hewan yang tidak sah untuk dikorbankan, kata beliau. Yang pertama adalah hewan yang buta, yang jelas buta matanya. Kemudian hewan yang sakit, yang sangat jelas sakitnya. Kemudian hewan yang pincang, yang sangat jelas pincangnya. Dan yang keempat adalah hewan yang sangat kurus. Hewan yang sangat kurus sehingga tidak memiliki daging. Itu 4 hewan yang tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Ya, jadi ada cacat-cacat yang tidak boleh, yang cacat-cacat yang terdapat pada hewan kurban yang menjadikan hewan tersebut tidak dapat kita kurbankan. Baik, kemudian yang berikut terkait dengan kurban ini, waktu penyembelihannya. Waktu penyembelihannya adalah setelah selesai melaksanakan sholat Id. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan, Inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya thumma narji'a fananhar. Faman fa'ala dhalika faqad asaba sunnatana wa man dhabaha qablu fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki bi syai'in. Sesungguhnya yang pertama akan kita lakukan pada hari raya kita ini, kata beliau, adalah melaksanakan sholat.
Kemudian kita akan kembali dan melakukan penyembelihan. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka dia telah melakukan sesuai dengan sunnah kami. Dan barang siapa yang menyembelih sebelum melaksanakan sholat, maka sesungguhnya dia hanyalah daging yang dipersembahkannya kepada keluarganya. Dan tidak termasuk dalam nusuk, tidak termasuk dalam kurban sedikit pun. Ya. Ini waktu penyembelihannya. Barang siapa yang menyembelih sebelum pelaksanaan sholat id, sebelum melaksanakan sholat id, maka penyembelihannya tersebut tidak dihitung sebagai kurban, ya, tapi hanya dihitung sebagai sedekah daging biasa. Juga dalam hadis yang lain beliau mengatakan man shalla salatana wa wajjaha qiblatana wa wajjaha qiblatana wa nasaka nusukana fala yadbah hatta yusalli. Barang siapa yang melaksanakan sholat seperti sholat kami dan menghadapkan wajahnya ke kiblat kami dan melakukan kurban seperti kurban kami, maka janganlah dia menyembelih sampai dia melaksanakan sholat. Janganlah dia menyembelih sampai dia melaksanakan sholat. Bagaimana jika seorang berada di tempat yang dalam keadaan yang tidak memungkinkan baginya untuk melaksanakan sholat? Dia sedang sakit, sedang dalam perjalanan, ya, dia tidak mungkin melaksanakan sholat id misalnya. Kalau tidak ada orang yang melaksanakan sholat id, maka ditunggu sekadar, ya, kadar orang melaksanakan sholat id baru kemudian dia menyembelih hewan kurbannya. Di waktu yang pada waktu itu orang sudah diperkirakan selesai melaksanakan sholat, baru dia menyembelih kurbannya. Jika dia berada di tempat yang tidak ada orang misalnya melaksanakan sholat id, atau dalam keadaan dia tidak mampu melaksanakan sholat. Baik. Kemudian satu ekor sapi, satu ekor unta dapat dikorbankan oleh 7 orang. Ya. Satu ekor sapi juga dapat dikorbankan oleh 7 orang. Dan satu ekor kambing hanya dapat dikorbankan oleh 1 orang. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Hudaybiyah al-badanata an sab'ah wal baqarata an sab'ah. Kami menyembelih pada hari Hudaybiyah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pada umrah Hudaybiyah. Beliau dilarang masuk Mekah ketika itu oleh orang-orang musyrik, maka semua hewan-hewan yang dibawa disembelih untuk kemudian halal dari ihram mereka, halal dari ihram. Kata sahabat Jabir, pada hari Al-Hudaybiyah kami menyembelih bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1 ekor unta untuk 7 orang dan 1 ekor sapi untuk 7 orang. Ya, itu dalil yang menunjukkan kita bisa berkumpul 7 orang pada 1 ekor unta atau 7 orang pada 1 ekor sapi. Adapun untuk kambing, tidak ada dalil yang menunjukkan kita boleh bersyirikat pada kambing. Tapi dahulu para sahabat Rasulullah SAW, mereka berkurban dengan seekor kambing dan mengikutkan anggota keluarganya, yaitu istri dan anak-anaknya, dalam pahala kurban tersebut. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi wa yakuluna wa yut'imuna. Adalah dahulu seorang laki-laki di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berkorban dengan seekor kambing untuk dirinya dan untuk anggota keluarganya. Jadi ini adalah merupakan kebiasaan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 1 ekor kambing atau 1/7 ekor sapi untuk 1 keluarga. Keluarga ini adalah kepala keluarga, istri dan anak-anaknya, ya. Atau jika ada orang lain dalam tanggungannya juga bisa masuk. Misalnya kalau orang tua kita
hidup dalam tanggungan kita. Misalnya sudah tua, sudah tidak punya pendapatan, maka dia hidup dalam tanggungan anaknya, maka itu pun masuk dalam anggota keluarga yang bisa diikutkan dalam pahala eh, pahala hewan kurban. Di atas namakan pada satu orang, kepala keluarga misalnya, kemudian diniatkan pahala kurbannya untuk semua anggota keluarganya. Ini bisa pada seekor kambing atau pada sepertujuh sapi atau pada sepertujuh unta. Adapun daging daripada hewan kurban tersebut, maka sebahagiannya kita makan, sebahagiannya kita sedekahkan, sebahagiannya kita hadiahkan. Ya, sebahagiannya kita hadiahkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu wa at'imu waddakhiru." Makanlah daging hewan kurban kalian dan berilah makan. Berilah makan bisa dalam bentuk sedekah, bisa dalam bentuk hadiah. Ya, sedekah itu kepada fakir miskin, hadiah itu kepada siapa yang kita ingin dari kerabat kita. Ya, pada siapa yang kita inginkan dari kerabat kita. Bisa kita berikan sedekah kepada mereka. Kepada hadiah kepada mereka. Tetangga misalnya, kawan, ya teman kantor, ya keluarga, siapa saja. Untuk hadiah terserah kepada kita mau berikan kepada siapa, sampai kepada orang-orang yang kaya, yang mampu sekalipun boleh kita berikan hadiah daripada hewan kurban kita. Tentang berapa porsi pembagiannya tidak ditentukan dalam syariat. Ya, apakah harus pas sepertiga? Boleh. Sebagian ulama mengatakan itu afdolnya. Sepertiga bagian kita makan, sepertiga bagian dihadiahkan, sepertiga bagian disedekahkan. Atau misalnya kita mau porsinya lebih banyak yang kita sedekahkan, boleh. Ya, boleh 90% misalnya untuk disedekahkan, dihadiahkan, kita 10% saja kita makan, boleh. Ya, atau yang dimakan juga lebih besar, boleh juga. Misalnya kita mau 50% daging kita makan, nanti 25% untuk sedekah, 20% untuk hadiah. Boleh juga. Ya. Jadi tidak ada aturan tentang berapa porsi masing-masing, berapa yang dimakan, berapa yang disedekahkan dan berapa yang dihadiahkan. Itu syariat memberikan keluasan di dalamnya. Dan terkait dengan adab penyembelihan, ya adab penyembelihan, pertama hendaklah atau dianjurkan orang yang berkorban untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya. Ini afdolnya. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyembelih sendiri hewan kurban beliau. Ya, hewan kurban beliau, 2 ekor kambing beliau sendiri yang menyembelihnya. Tetapi jika kita tidak sempat, boleh kita mewakilkan kepada orang lain, pada seorang muslim yang menyembelihnya. Atau misalnya jika kita bertujuh, seekor sapi, salah seorang dari yang 7 orang itu yang melakukan penyembelihan. Ataupun diwakilkan kepada selain daripada yang 7 orang, juga ini merupakan hal yang dibolehkan. Jadi dianjurkan untuk kita menyembelih sendiri hewan kurban kita, kemudian menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bismillahi Allahu akbar. Ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyembelih kambing beliau mengatakan bismillahi wallahu akbar, Allahumma hadi anni wa amman lam yudhi min ummati. Bismillah dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Bismillahi wallahu akbar, baru kemudian kita mulai menyembelih. Dan menyebutkan ini sembelihan siapa. Nabi tadi mengatakan Allahumma hada anni, ya Allah ini adalah kurbanku. Wa an man lam yudhi min ummati, dan kurban untuk umatku yang belum bisa berkorban. Atau pada kambing yang satunya beliau mengatakan Allahumma hada anni wa an ahli baiti. Ya Allah ini adalah kurbanku dan kurban untuk anggota keluargaku. Jadi kalau kita menyembelih sapi yang bersyirikat padanya 7 orang, kita menyebut namanya satu persatu. Itu sunnah, ya. Tidak wajib, ya, dia adalah sunnah. Kalau tidak diucapkan juga tidak mengapa, sudah jelas pahalanya
untuk 7 orang yang berkurban itu. Tapi sunnahnya kita menyembelih menyebutkan, misalnya saya sembelihkan orang, ini ada orang 7 orang berkumpul, sebutkan namanya sesuatu. Allahumma bismillahi wallahu akbar. Allahumma hada an siapa? An Muhammad wa an Abdullah wa an Khalid wa an dan seterusnya. Ya, menyebutkan nama-nama orang-orang yang berkurban tersebut. Kemudian jika kita menggunakan jasa tukang jagal, ya, maka pembayaran daripada tukang jagal itu tidak boleh diberikan dari hewan kurban. Upahnya ya, upahnya tidak boleh diberikan dari hewan kurban. Dia harus upahnya dari harta yang lain. Tapi jika diberikan dari hewan kurban sebagai hadiah atau sebagai sedekah boleh. Sebagai hadiah atau sebagai sedekah. Adapun kalau dia meminta upah, maka upahnya tidak boleh diambilkan dari hewan kurban itu. Ya, karena hewan kurban itu adalah hewan yang telah dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan atau kita sedekahkan. Ya, tidak boleh dijadikan sebagai pembayaran untuk tukang jagal, tukang sembelih, atau yang menguliti atau yang mengurusi hewan kurban tersebut. Tapi jika diberikan sebagai hadiah boleh. Jika diberikan sebagai sedekah juga boleh. Ini dia beberapa hal yang disyariatkan terkait dengan ibadah Idul Kurban. Ya, ibadah Idul Kurban yang mungkin 1 atau 2 hari lagi kita sudah akan masuk pada tanggal 1 Dzulhijjah, di mana bagi orang-orang yang mau berkurban, Rasul mengatakan, idza ra'aitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi. Jika kalian telah melihat hilal bulan Dzulhijjah, telah masuk bulan Dzulhijjah, dan salah seorang dari kalian mau berkurban, maka janganlah dia mencukur rambutnya atau semua bulu yang ada di tubuhnya, dan janganlah dia memotong. Ya, jadi itu yang perlu kita perhatikan, karena sekarang ini belum Dzulhijjah ya. Kita yang mau cukur memang, kalau sudah memang berniat berkurban, yang potong kuku memang sebelum masuknya bulan Dzulhijjah. Dan yang terakhir, kita juga perlu mengingatkan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, ya, bahwasanya bulan Dzulhijjah 10 hari yang pertama adalah merupakan hari-hari yang paling utama dalam setahun. Ya, Allah sampai bersumpah dan mengatakan wal fajri walayalin ashr. Wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Kebanyakan ahli tafsir mengatakan demi malam-malam yang 10 adalah 10 malam dari 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, ini merupakan hari yang paling utama dalam setahun. Kata Nabi, tidak ada hari ma min ayyamin al-amalus shalihu fiha ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang amal-amal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yakni 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, apakah juga jihad di jalan Allah tidak lebih utama daripada amal pada 10 hari pertama itu? Kata Nabi, walal jihadu fi sabilillah, termasuk jihad fi sabilillah, tidak menyamai nilai amal-amal pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi walam yarji' min dzalika bi syai', kecuali jika orang itu pergi berjihad dengan dirinya, dengan hartanya, dan dia tidak pulang sama sekali dari jihadnya. Artinya dia gugur di medan jihad, mengorbankan jiwa dan hartanya, baru menyamai pahala amal ibadah pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka mari kita isi 10 hari pertama. Tanggal 10 tentu saja kita punya ibadah kurban, ibadah yang paling agung, kurban dan salat Id. Tapi sebelumnya ada puasa Arafah tanggal 9, kemudian sejak tanggal 1 Dzulhijjah berbagai macam ibadah mari kita berbanyak, utamanya bertakbiran, ya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu sejak tanggal 1 Dzulhijjah sudah sangat dianjurkan. Dahulu sahabat Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah sampai masuk ke pasar-pasar itu bertakbir untuk mengingatkan orang semua agar bertakbir pada pertama dari bulan Dzulhijjah ini. Ya, jadi kalau kita mengadakan takbir mengingatkan orang naik mobil pakai pengeras suara untuk mengingatkan itu boleh saja. Itu ada contohnya dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Tujuannya apa? Mengingatkan orang untuk bertakbir. Jadi takbir pada tanggal 1 Dzulhijjah mulai kita memperbanyak takbir, namanya takbir mutlak. Setiap saat ya kita bertakbir sendirian ya, takbir sendirian. Adapun takbir di masjid itu dimulai pada tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah. Setelah sholat subuh pada hari Arafah sampai selesai sholat asar pada tanggal 13 Dzulhijjah pada hari-hari tasyrik ya. Semua amal ibadah mari kita perbanyak, termasuk banyak bersedekah. Kalau bisa bersedekah tiap hari, mulai tanggal 1 sudah rencanakan. Tanggal 1 saya mau sedekah di mana? Ya kepada siapa? Selama 10 hari yang pertama. Perbanyak ibadah, perbanyak baca Quran. Kalau perlu targetkan bisa khatam Quran selama 10 hari ini, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, luar biasa. Ya, ibadah membantu orang lain, membantu orang yang kesulitan, ya, melayani orang-orang yang membutuhkan. Semua ibadah perbanyak pada 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Karena kata Nabi, jihad fisabilillah yang dikatakan sebagai dirwatus sanamil Islam, yaitu puncaknya Islam, itu tidak menyamai pahala dari amal ibadah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, kecuali orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya dan tidak pulang dengan sesuatu apapun, dia gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sangat juga baik kalau ada yang mau berpuasa, banyak puasa, boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kecuali tanggal 10 ya tidak boleh berpuasa. Ibadah apa saja, usahakan kita perbanyak semua ibadah-ibadah pada 10 hari yang pertama karena ini hari yang paling utama dalam setahun yang hanya berulang setahun sekali. Ya. Selain hari-hari bulan Ramadan, maka inilah hari-hari yang kita sangat utama, bahkan paling utama dalam setahun 10 hari pertama dari bulan. Ya. Sekiranya yang dapat saya sampaikan pada hari ini semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiri da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.